Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi juga rekan-rekan Klub Kasih Kristus atau K3 dan rekan-rekan Body of Christ Ministry atau BCM. Hari ini saya akan berbicara tentang proposal. Tentang proposal yang akan kami segera bagikan untuk bulan Mei ini. Dan saya akan cerita kenapa, karena saat ini ada banyak sekali tambahan daripada gereja-gereja yang bergabung di dalam grup WA kami. Saat ini sudah ada sekitar lebih dari 100 ya, 130 mungkin gereja yang bergabung. Saya perlu sampaikan lagi supaya Bapak Ibu juga mengerti tentang visi misi daripada K3 dan BCM. Baik, yang pertama K3, kami di sini mengumpulkan dana setiap bulan ya dari teman-teman, dan tentu yang kami kumpulkan juga terbatas sekali. Semua juga adalah berkat dari Tuhan. Tanpa berkat Tuhan kami juga tidak bisa kumpulkan ini. Semua adalah kemurahan, semua adalah anugerah dari Tuhan saja yang memampukan. Jadi ini adalah pekerjaan Tuhan. Setiap bulan kami kumpulkan berapa yang terkumpul, ini yang akan dibagikan untuk mensupport pekerjaan Tuhan di ladang pelayanan Bapak Ibu. Nah, karena itu nanti setiap bulan saya akan kirim ke grup WA satu rangkaian proposal, mungkin isinya hanya 5 nomor ya. Nanti nomor 1 Bapak Ibu yang duluan ngisi nomor 1, yang berikutnya di nomor 2, berikutnya di nomor 3, 4, 5 selanjutnya. Yang nomor 6 nanti Bapak Ibu tambahkan sendiri nomor 6 di bawahnya. Nanti yang berikutnya tambahkan nomor 7. Itu harus masuk dalam satu rangkaian. Sampai 20, 30, 40, 50 masuk dalam satu rangkaian. Jangan berdiri sendiri ya. Karena hanya satu rangkaian ini saja yang nanti akan saya share kepada K3. Kalau Bapak Ibu nanti berdiri sendiri tentu tidak akan masuk dalam rangkaian yang di-share. Jadi masukkan dalam satu rangkaian ini. Apa saja yang dimasukkan isinya adalah yang pertama tentu nama gereja. Kemudian yang kedua nama gembala sidang Bapak Ibu, siapa pendeta. Nomor handphone Bapak Ibu. Kemudian nama banknya, bank apa. Kemudian nomor rekeningnya. Baru yang terakhir nanti rincian proposalnya apa yang mau disampaikan gitu ya. Nah itu yang saya sampaikan. Yang pertama harus masuk dalam satu rangkaian yang jelas gitu ya. Tidak boleh berdiri sendiri, tidak boleh terpisah. Nah apa yang perlu disampaikan dalam proposal? Ada dua bagian besar, A dan B. Yang A ini adalah menyangkut visi misi kita BCM dan K3, bahwa kita sedang membangun tubuh Kristus. Membangun tubuh Kristus. Membangun tubuh Kristus, dua hal penting. Yang pertama adalah tata ibadah. Yang kedua adalah sarana ibadah. Tata ibadah apa? Tata ibadah adalah semua yang menyangkut ibadah, sampai kepada pelayanan kepada jemaat ya, pelayanan diakonia, pelayanan ibadah hari Minggu ya. Tata ibadah ini semua kami mencoba untuk membantu ambil bagian dalam satu bagian, yaitu tim musik. Mengingat sampai hari ini menjadi sebuah masalah klasik bahwa seringkali di pedesaan kalau sudah gede ke kota untuk sekolah atau bekerja, termasuk tim musiknya, sehingga banyak gereja yang kemudian kekurangan tim musik. Nah ini kita coba untuk ambil posisi di situ, membantu di sana. Kita adakan pelatihan musik gratis ya. Jadi kita sudah mulai beberapa kota, ada di Malang Selatan, Kalimanis, Pak Matius, di Kediri, Ibu Ana, di Jombang bareng ada Pak Yonatan, di Pesanggaran Banyuwangi Pak Frido, di Sarongan Pak Anang, di Nganjuk Pak Yos. Ya, nanti akan kita buka terus setiap kota, sasarannya setiap kota nanti kita akan adakan itu, sehingga bisa menjangkau dan memberkati semakin banyak gereja. Harapannya, goalnya yang dalam pikiran saya yang pertama adalah paling tidak setiap gereja harus ada pemain keyboard ya. Nah, ini yang paling tidak goalnya kita ya. Setiap gereja minimal ada keyboard dan pemainnya, sehingga itu membantu pujian penyembahan pada saat ibadah. Ini goal kita. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau kirimkan pemain musik, khususnya yang pertama, yang penting kalau bisa keyboardnya dulu ya. Minim 1 atau maksimum 2, jangan banyak-banyak ya. Kalau banyak nanti
kasihan gereja lain nggak bisa kirim gitu ya. Satu gereja satu atau dua saja, supaya lebih banyak gereja yang bisa kirimkan pemain musiknya atau jemaatnya untuk belajar musik. Tentu karena gurunya terbatas. Nah, kita sedang bekerja sama dengan gereja-gereja ini tadi. Nah, termasuk nanti kalau gereja Bapak Ibu, oh di daerah saya belum ada ya, terus saya mau gereja saya dipakai untuk menjadi tempat pelatihan di kota saya, di desa saya. Silakan Bapak Ibu menghubungi saya. Tentu tempatnya harus memadai, ada alat musik yang lengkap dan ada gurunya. Ya, ada gurunya. Nah, nanti gurunya ini akan disubsidi oleh K3 1 bulan 600.000. Ini subsidinya, subsidi pelayanan. Ya, ini semua kita bicara tentang pelayanan. Subsidi pelayanan 1 bulan 600.000. Nah, minimum saya bilang kalau bisa minimum 10 anak untuk bisa pelatihan ini. Jangan kurang dari situ karena nanti tidak efektif. Ya, karena kembali bahwa ini adalah uangnya Tuhan. Dana ini harus dipakai dengan efektif dan efisien untuk menjadi berkat semakin banyak. Gitu. Ya. Nanti yang sudah diajarin, yang sudah mampu dari setiap gereja ini, harapannya bukan hanya hari itu saja, tetapi sehari-hari juga harus berlatih. Gitu ya. Kalau 1 minggu 1 kali, misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya, kalau bisa juga berlatih. Syukur-syukur di rumah punya keyboard, berlatih. Ya. Lebih sering berlatih tentu akan lebih cepat hasilnya lebih bagus. Kalau di rumah tidak ada Pak, gimana? Saya mohon dan saya mengetuk hati bapak-bapak gembala, ibu-ibu, untuk membuka gereja masing-masing. Ya, kalau Anda sudah kirimkan jemaat untuk berlatih, mari dibuka gerejanya supaya jemaat yang berlatih ini, berlatihnya cuma Senin. Gitu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtunya tolong supaya gereja Bapak Ibu dibuka, supaya jemaat ini bisa berlatih di gereja. Ya, karena kalau 1 minggu hanya 1 kali, saya pikir agak berat. Harus setiap hari kalau bisa, ya minim 2 hari sekali berlatih, sehingga itu bisa lebih cepat untuk bisa pandai memainkan alat musik. Nanti kalau sudah pandai, sudah bisa, dia diharapkan ngajari teman-temannya di gereja tersebut. Ya sudah tidak perlu les lagi, dia yang jadi guru untuk ngajari teman-temannya. Sehingga berkat ini, ya, dana subsidi ini bisa dinikmati oleh gereja yang lainnya. Karena masih banyak gereja yang membutuhkan. Gereja A yang sudah dapat ini, silakan nanti jemaatnya itu ngajari ke sesama jemaat. Supaya kuota ini bisa dipakai oleh gereja B, C, D, dan sebagainya untuk berlatih. Itu ya, paham Bapak Ibu ya? Nah, ini tentang tata ibadah. Kami ikut di sana, support di sana. Termasuk keyboardnya kita kasih kalau satu gereja yang membuka diri, Pak, gereja di tempat kami hanya ada 1 keyboard. Oke, kita akan bantu, kita kasih 1 keyboard lagi. Tentu keyboardnya adalah bukan keyboard baru seperti yang saya sampaikan, bahwa kemarin saya dapat keyboard bekas yang bagus di Surabaya, yang masih bagus, layak pakai dengan harga yang sangat miring. Tentunya apa? Supaya dana yang terbatas ini bisa dimaksimalkan sedemikian rupa. Ya, jadi kita akan kasih keyboard yang bekas tapi layak pakai untuk bisa dibuat latihan musik. Sehingga nanti pelatihnya dan pemainnya masing-masing pegang keyboard. Ya, lebih bagus daripada kalau satu gereja hanya 1 keyboard, tentu sulit. Satu gereja yang memberikan diri untuk melatih, ada 2 keyboard di sana. Yang satu kita support, keyboard bekas yang layak pakai, yang masih bagus, bisa untuk berlatih. Ini tata ibadah yang kita support. Yang kedua, di bagian pertama adalah sarana ibadah. Sarana ibadah apa? Gedung gereja. Kalau gedung gereja Bapak Ibu bocor, dindingnya rusak, lantainya rusak, kebanjiran dan sebagainya, tentu ini tidak baik untuk jemaat beribadah. Nah, silakan dimasukkan ke proposal. Ya, silakan dimasukkan. Pak, kursinya rusak, oke, masukkan. Ya, Pak, keyboardnya rusak, soundnya rusak, atau apa rusak, silakan dimasukkan. Tidak apa-apa, dimasukkan. Ya, nanti K3 yang akan menentukan mana yang bisa dibantu. Kalau bulan ini belum dibantu, masukkan bulan depan. Bulan depan belum dibantu, Pak, masukkan lagi bulan ke-3. Ya. Bulan 3, 4, 5 belum dibantu, Pak, jangan berputus asa. Ya, selama proposal Bapak Ibu sesuai dengan visi dan misi K3, membangun tubuh Kristus, jangan putus asa, masukkan terus. Ya, tentu kita melihat kekuatan dana yang terkumpul,
dan kita juga berdoa mana yang harus disalurkan kemana, dan tentu terbatas karena proposal yang masuk banyak sekali tapi dananya juga terbatas. Seperti yang saya kemarin sampaikan, tolong, kita sedang membangun tubuh Kristus. Minta tolong, kita tidak membangun kerajaan kita sendiri, kita membangun tubuh Kristus. Kalau si A yang dapat, mari kita semua ikut bersuka cita. Kalau si B yang dapat, kita juga ikut bersuka cita. Kenapa? Karena kita sedang membangun tubuh Kristus. Ya. Masukkan lagi bulan berikutnya. Nah, yang lebih penting adalah Bapak Ibu sampaikan dengan rinci kebutuhannya, rusaknya kenapa, seperti ini, kita mau buat ini gitu ya. Misalkan ini plafonnya bocor, kita butuh ini Pak, rangkanya, ringnya, plafonnya dan sebagainya, nilainya berapa, dirinci. Sehingga itu akan lebih memudahkan kami untuk memilih mana yang disupport daripada sekedar sekian nilainya tidak jelas apa aja ini. Tentu ini menyulitkan ya. Oh pokoknya nilainya segini bulat ya, ini kita kesulitan. Rinci dengan baik, kita tahu oh ya ini benar, ini benar, ini benar. Berikutnya harapan kami adalah bahwa kita bersama-sama bekerja sama ya, karena kami ini juga bukan lembaga sosial. Kita berjejaring, kita bekerja sama, kita mencoba untuk mensupport ya apa yang Bapak Ibu lakukan. Karena itu kalau Bapak Ibu ada dana tabungan gereja, silakan ditampilkan. Pak, kebutuhannya misalkan 5 juta untuk perbaikan ini. Kami punya dana Pak, sekian 3 juta. Ini tabungan gereja, jemaat kumpulin Pak 3 juta, kurang 2 juta. Oke, itu akan lebih enak buat kami, lebih jelas. Ya, sehingga nanti K3 dalam mengambil keputusan mana yang dibantu, kita enak. Oh ini terinci sekali nih. Terinci juga ada dari gereja sudah nabung sekian. Kita tinggal kasih kekurangannya. Kenapa? Sekali lagi, dana ini terbatas dan ini dana milik Tuhan. Kami berusaha supaya dana ini bisa dinikmati lebih banyak gereja, bukan hanya dinikmati 1, 2, 3 gereja. Kami ingin bahwa dana ini dinikmati lebih banyak gereja ya, apalagi kalau kebutuhannya besar sekali. Nah, berapa tabungan gereja? Berapa tabungan jemaat? Sehingga K3 hanya mensupport tidak semua, sebagian saja sesuai dengan kemampuan K3. Dan dengan demikian lebih banyak gereja yang bisa dibantu ya. Tata ibadah, sarana ibadah, itu bagian A. Yang bagian B apa? Bagian B adalah modal kerja. Modal kerja ya, beberapa bulan yang lalu kita lakukan karena pandemi corona. Banyak jemaat dipecat, tidak bekerja, kerjanya sepi dan sebagainya. Kita support dengan modal kerja. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan juga modal kerja yang lalu diberikan kepada jemaat. Tetapi saya sudah rubah 1-2 bulan yang lalu, modal kerja kita berikan kepada gereja, bukan kepada jemaat. Misalkan nih, kita kasih kompor. Kompor ini bukan jemaat loh, untuk gereja. Sehingga satu saat kalau kompor ini udah tidak dipakai lagi dengan alasan apapun, misalnya usahanya gagal atau butuh kompor yang lebih besar atau sesuatu yang lain, kompor ini tidak dipakai, tidak boleh dijual oleh jemaat itu. Kembalikan kepada gereja. Karena ini kita berikan kepada gereja. Ya, ini miliknya gereja. Gereja hanya meminjamkan untuk dipakai usaha. Supaya apa? Supaya alat ini nanti oleh gereja bisa dipinjamkan kepada jemaat lain. Gitu ya, jangan terus ini nggak dipakai lagi dijual gitu ya, untuk keperluan lain. Nggak boleh, nggak boleh. Ini uangnya Tuhan, kita harus tanggung jawab. Ya, saya mohon kerjasama Bapak Ibu, tanggung jawab. Ini bukan untuk itu. Ini semata-mata untuk membantu jemaat. Kita memberikan kail, memberikan pancing supaya jemaat bisa berusaha. Ya, bukan untuk terus dijual, apalagi terus untuk beli beras. Wah ini ya, jangan. Ya, ini untuk usaha. Tidak dipakai, kembalikan ke gereja. Gereja salurkan kepada jemaat yang lain yang mau berusaha atau bekerja di bidang yang sama. Ya, apapun yang kita kasih, kompor, kulkas, magicom, ya, kursinya depot atau apa, mesin giling ini itu dan sebagainya.
Pak, kalau misalnya berupa uang bagaimana? Sama. Kalau berupa uang, itu pinjamkan. Misalkan 1 juta nih. Oh, 1 juta terperinci untuk beli A, B, C, nilainya kecil-kecil dan sebagainya. Lebih baik peminjamannya bukan berupa barang karena kecil-kecil, tapi berupa uang dana. Nih, 1 juta. Pakai. Belanjakan, terserah. Tetap belanjakan. Nah, ada hasil, maka jemaat ini harus mengembalikan, dicicil pelan-pelan, semampunya sudah, tidak usah dipaksa. Ya, harus sekian, enggak. Pokoknya semampunya, ada berkat, ya, ada untung, ada hasil, kembalikan kepada gereja. Supaya apa? Supaya gereja bisa menyalurkan kepada jemaat lain yang membutuhkan. Supaya gereja bisa meminjamkan, supaya jemaat yang lain yang butuh modal juga bisa kerja. Jadi ini nggak dinikmati satu jemaat aja, tapi dinikmati oleh jemaat yang lain, ya. Saya minta tolong, ya, yang sudah disetujui proposal-proposalnya, ya, kemarin hari ini ditransfer, tolong diperhatikan bahwa modal kerja ini kami serahkan kepada gereja, bukan kepada jemaat. Jemaat harus mengembalikan, ini milik gereja, supaya gereja bisa meminjamkan kepada jemaat yang lain untuk bisa berusaha. Berupa uang sama juga, dipinjamkan supaya nanti dikembalikan, ya, dengan cara apa? Ya, dicicil pelan-pelan tanpa bunga, enggak boleh bunga. Ya, enggak ada bunga. Ya, berapa? Oke, kembalikan supaya gereja bisa salurkan menjadi berkat buat jemaat yang lain yang juga mau berusaha dan enggak punya modal. Pinjamkan. Nanti ini juga kembalikan lagi supaya sehingga dana yang terbatas ini bisa dinikmati lebih banyak jemaat yang membutuhkan. Paham Bapak Ibu ya? Jadi kira-kira itu harapan kami bisa dipahami, dan mari kita bersama-sama bertanggung jawab. Sekali lagi saya harus mengulang-ulang bahwa saya pakai prinsip talenta. Kenapa? Karena itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Amin. Talenta. Barang siapa setia pada perkara yang kecil, kepadanya akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Ya. Uang ini miliknya Tuhan, pakai dengan penuh tanggung jawab. Tentu kalau dana ini kemudian seperti yang dapat 1 talenta disimpan atau dipakai dengan tidak bertanggung jawab, kami akan sangat menyesal. Kami akan sangat sedih. Dan tentu kami tidak akan bisa membantu lagi untuk next proposal. Kami sangat berharap bahwa setiap dana yang dibantukan itu dipakai dengan penuh tanggung jawab, seperti prinsip talenta. Kalau kita lihat bahwa ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh dengan tanggung jawab, kita pasti senang support. Ya, lain waktu ada proposal lagi, kita senang, wah ini bagus ini. Ya, ini tanggung jawab banget ini. Ini luar biasa tanggung jawab. Kita pasti senang support. Kita lihat hasilnya, ya. Ibadah di tempat Bapak Ibu, waduh, hasilnya luar biasa. Ini kita senang. Saya percaya kenapa Tuhan kasih prinsip talenta, dan saya mau belajar di situ. Tuhan senang ketika dilakukan dengan tanggung jawab, ada hasil di sana. Oke Bapak Ibu, ya saya rasa itu yang penting, bahwa kita semua melakukan, mempersembahkan seperti yang saya sampaikan, mempersembahkan persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Mari kita bersama-sama berjejaring untuk membangun tubuh Kristus. Selamat pagi, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.